Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Agista yang akan bertugas sebagai moderator dalam acara diseminasi berbagi aksi nyata menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama yang terhormat perwakilan daripada Ibu Kepala Sekolah yaitu Bapak Arif Fianto SPD, yang terhormat Bapak Ibu Guru UPT SDN Petaunan 2. Baik Bapak Ibu Guru, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan dari perwakilan Ibu Kepala Sekolah yaitu Bapak Arif Fianto SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita berikan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia kepada kita di siang hari ini dalam acara diseminasi berbagi aksi nyata ya, yang dibawakan oleh teman kita Pak Yoga, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ya, di sekolah kita. Untuk acara ini saya sebagai perwakilan dari Bu Lilis mendukung sekali kegiatan ini. Kita dukung semuanya supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Arif Fianto. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yakni materi yang akan disampaikan oleh Bapak Yoga Setiawan tentang budaya positif. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mengucapkan banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita di siang hari ini masih diberikan kesehatan di mana saya masih bisa berbagi terkait untuk aksi nyata dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, terutama di SDN Petaunan 2. Dalam hal ini saya akan menjelaskan, saya akan berbagi terkait tentang budaya positif yang sudah dilaksanakan terutama di SD Petaunan. Yang pertama-tama, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Jadi kalau ciri khas di guru penggerak itu membudayakan pantun. Masa kuah ditambah kecap. Cakep. Kecap mahal dari kota Papua. Cakep. Sepatah kata akan saya ucap. Cakep. Semoga berguna buat hadirin semua. Cakep. Pagi-pagi menggoreng terasi. Cakep. Maka jangan berisik. Cakep. Saya di sini mau presentasi, semoga Cakep. bisa seru dan asik. Terima kasih. Untuk materi hari ini ada 6 topik yang akan saya bahas, yang akan saya sampaikan.
Yang topik pertama terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum, dan penghargaan. Yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam itu ada namanya segitiga restitusi. Kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Latar belakang adanya kegiatan ini itu berdasarkan seorang ilmuwan yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian dari berkembang dan dengan maka choice theory itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ada beberapa ilusi guru yang terkait kontrol, di mana ilusi ini bisa mengontrol sebuah murid. Jadi yang pertama, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi bisa saya garis bawahi di sini berdasarkan alur apa yang sudah disampaikan terkait untuk guru dalam mengontrol murid, bisa dilihat. Ini ada beberapa garis. Yang pertama itu guru kalau zaman dulu mungkin masih bisa mengontrol secara penuh. Tapi kalau sekarang itu guru sudah tidak bisa memaksa murid. Kemudian murid memilih apakah akan patuh atau tidak. Kemudian guru mengendalikan perilaku karena murid mengizinkannya. Dan yang terakhir adalah teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan memiliki tujuan, bahkan yang tidak disukai. Jadi apa yang kita lakukan meskipun itu setuju atau tidak setuju pasti ada endingnya di akhirnya. Ya, apapun yang kita lakukan pasti ada hal terakhir. Begitu juga dengan apa yang sudah disampaikan ketika kita di kelas, kita menyampaikan materi itu juga pasti ada akhirnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha perilaku yang tidak disukai. Jadi kalau bisa di sini memang kita harus bisa memberikan penguatan positif. Guru dalam mengontrol siswa harus bisa memberikan penguatan yang baik. Jadi jangan penguatannya itu seperti tindakan kekerasan, karena nanti di posisi kontrol guru itu ada nanti bisa saya jelaskan terkait bentuk-bentuk guru itu ada beberapa model. Terus kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Makanya nanti terkait untuk kriteria guru, kalau kita itu ujung-ujungnya nanti kritikannya itu terlalu kurang begitu positif, maka siswa itu di dalam benaknya itu ada sesuatu yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadangkala sulit
bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kalau sekarang kan kalau marah marah sewajar-wajarnya saja. Jadi boten sampai tubruk. Boten lebih. Oh, itu bisa. Terus kemudian kalau dilihat dari surun garis yang di bawah ini, itu yang pertama mengkritik dan menimbun rasa bersalah itu bisa merusak perkembangan murid jelas. Jadi kalau kita mengkritiknya itu terlalu, tapi yang namanya guru memang mengkritiknya itu adalah membangun siswa agar menjadi memiliki jiwa yang baik. Tapi kadang-kala orang itu atau anak menanggapi dengan hal-hal yang berbeda. Terus kemudian murid bisa merasa rendah diri dan mengembangkan pemikiran negatif tentang diri mereka. Ya seperti tidak setelah dididik kok seperti ini sih guru sama saya, kok merasa benci kepada saya. Itu adalah salah satu bentuk kritik yang terlalu negatif. Guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka menggunakan pesan negatif dengan cara yang halus. Itu nanti bisa dimanfaatkan terkait ketika ada anak yang mengalami sebuah masalah. Itu bisa nanti kita menggunakan beberapa cara, salah satunya yaitu adalah segitiga ilusi. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat ini pula, jadi orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Itu sudah jelas nih. Jadi memang kalau kita menggunakan pemaksaan, kalau zaman sekarang itu akan dipendam dalam mana? Ketika salah satu contoh misalnya, ketika saya pernah dulu, ini masih belum ya, pernah saya menggunakan tangan tapi hanya di kaki pada waktu itu. Nah, ketika anak itu sudah SMA ketemu dengan saya, Bapak itu yang pernah saya waktu dulu di kaki. Jadi yang dikenang itu adalah bukan hal yang baiknya, yang dikenang itu adalah hal yang negatifnya. Jadi anak itu kan jarang memang untuk mengenang gurunya itu kadang-kala hal yang baik-baik. Hal yang jelek-jelek pun itu malah tambah sering mereka kenang gitu ya. Tapi makanya dengan adanya ini mari kita berubah ya. Meskipun jalannya itu memang sulit ya. Jadi untuk merubah pemikiran anak itu karena memang pendidikan itu kan tidak 100% itu diserahkan kepada sekolah ya, karena di sana ada pendidikan di lingkungan dan juga ada pendidikan di keluarga ya. Jadi maka itu guru ya memang harus tetap bersabar ya. Jadi untuk tetap mendidik anak-anak, dan memang ini sudah sebuah resiko kita menjadi seorang guru ya. Nanti insya Allah pahalanya besar. Amin, amin, amin. Terus kemudian tujuan dari disiplin positif. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang ada di dalam diri mereka sendiri, itu yang berdampak pada jangka panjang. Motivasi yang tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, memang dengan adanya penerapan dari disiplin positif ini, ketika seorang guru bisa memberikan motivasi yang baik ya kepada siswa, ya, karena beberapa motivasi itu bermacam-macam, ya. Itu insya Allah ya, ada beberapa motivasi yang juga ada dari diri anak tersebut ya, untuk menjadi dukungan yang kuat terhadap perkembangan diri mereka sendiri. Tujuan dari disiplin positif yang pertama, karena disiplin positif ya, berasal dari bahasa Latin disiplina atau yang artinya itu belajar. Kemudian yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Konsep disiplin seringkali dikaitkan dengan tata tertib, peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Beberapa orang juga menganggapnya berkaitan dengan hukuman. Disiplin positif tidak selalu melibatkan hukuman. Ini adalah pendekatan di mana motivasi internal lebih diutamakan daripada motivasi eksternal. Ini yang akan kita harapkan nanti ke depan supaya guru bisa memberikan disiplin positif ya, dari pendekatan secara internal daripada pendekatan secara eksternal. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diri kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sendiri telah diperkenalkan di dalam modul 1.2 pada saat saya melakukan pendidikan di Guru Pemuda, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang dimana disepakati bersama, itu lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, bahwa nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap yang seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glaser pada Theological pada tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. Diana Gosen pada tahun 1998 itu juga mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga bisa menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Saya juga pernah membaca di beberapa artikel bahwa dengan menguatkan motivasi intrinsik itu lebih besar penguatannya daripada ketika kita mendapatkan motivasi dari eksternal. Jadi penguatan motivasi dari dalam diri sendiri itu jauh lebih bagus daripada penguatan motivasi dari eksternal. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, atau Dr. William Glaser pada teori kontrol itu tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu dari Diana Gosen tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi. Yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita kenal bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif ini adalah dimensinya. Setelah dari dimensi, kemudian bisa dijabarkan ke dalam elemen, dari elemen kemudian bisa dijabarkan kembali menjadi sub elemen. Jadi ada banyak yang terkait untuk bentukan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang kedua itu dari Ibu Primarius program PYP, bahwa sikap murid itu harus bisa toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini nanti yang bisa kita wujudkan itu salah satunya di dalam sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga itu juga ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation EHF, ya, bahwa cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, dan yang terakhir adalah kedamaian dan kesatuan. Kemudian yang keempat, petunjuk seumur hidup dari keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skills atau keterampilan hidup itu bisa didapatkan. Yang pertama, dapat dipercaya, kemudian lurus hati atau positif hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Petunjuk hidupnya bisa peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kemudian kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Kemudian juga ada yang kelima itu dari The Seven Essential Virtues, ya, atau Building Moral Intelligence, Michael Borba. Itu juga ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir itu ada nilai dari kebajikan dari 6 institusi, itu adalah proyek nilai-nilai kebajikan atau The Virtues Project, yang dimana itu ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, dan sampai di pengertian. Jadi dari nilai-nilai ini mungkin kita harapkan nanti itu ke depan supaya ada siswa kita yang bisa memenuhi, ya, bisa mengikuti, ya, bisa bisa ikut menerapkan dalam beberapa nilai-nilai yang sudah diterapkan, yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke yang kedua, topik yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di dalam teori motivasi ini ada 3, ya. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian juga ada motivasi ekstrinsik untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya, atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian yang paling ampuh yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai
menghargai diri saya sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Oke. Kemudian masuk ke topik yang ketiga, yaitu terkait keyakinan kelas. Dimana keyakinan kelas dan peraturan kelas itu memiliki dua perbedaan. Yang pertama, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Sedangkan untuk peraturan kelas itu di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi makanya di dalam keyakinan itu nanti harus ada kesepakatan yang harus dijalankan oleh guru maupun siswa. Terus mengapa tidak peraturan saja? Jadi contohnya seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2, yang tentunya saja helm itu adalah fungsinya untuk keselamatan pelindung gitu. Sama juga dengan keyakinan kelas yang juga seperti itu. Ada juga mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini juga termasuk keyakinan kedisiplinan. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kita bisa lihat di dalam sebuah lingkaran positif, Bapak Ibu. Jadi di dalam lingkaran positif ini juga ada budaya. Jadi yang kita lakukan pertama itu adalah budaya positif. Jadi kita lakukan hal-hal yang terkait yang baik-baik, kebudayaan. Kemudian kita menciptakan lingkungan yang positif. Setelah kita membuat lingkungan yang positif, baru kita membuat keyakinan. Jadi kita mantapkan anak-anak, kita mantapkan hati anak-anak, barulah kita bisa menerapkan yang namanya kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas kalau sudah ditetapkan dan ditetapkan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh semua warga kelas, baik siswa maupun guru. Peraturan dan keyakinan kelas. Salah satu contoh misalnya, kalau di peraturan kelas itu selalu kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu sama halnya juga dengan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Di dalam keyakinannya itu adalah menghormati orang lain. Jadi bahasa halusnya. Kalau di dalam peraturannya itu kan kita tidak bebas ya, jadi bahasanya itu lebih bebas. Tapi kalau di keyakinan kelas itu bahasanya itu lebih halus. Tadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu kalau di keyakinan kelas itu namanya komitmen. Jadi komitmen anak-anak maupun guru tidak boleh terlambat dan hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Izin kepada guru saat hendak ke kamar mandi itu sama juga dengan kesantunan. Jadi murid tidak selonang-selonong. Nah, istilah Jawa itu saat PDW melbu arep nak ndak balik saat tanpa ada izin dari guru, karena guru di sana juga hal yang harus dihormati juga. Jadi tidak, meskipun di kelas itu kita anggap sebagai rumah sendiri, juga harus ada penghormatan. Kemudian melaksanakan piket kelas itu juga termasuk kerjasama atau tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kemudian hukuman atau konsekuensi, ya. Contoh hukuman di sini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya ya sesuatu yang harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk menjaga waktu yang lama. Konsekuensinya ya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau di dalam hukuman, kalau di konsekuensi itu anak menghargai yang namanya disiplin. Kemudian kalau di hukuman itu ada paksaan,
Kalau di konsekuensi itu ada stimulus kan rangsangan, masih belum hukuman gitu. Kemudian ditanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Ya. Kalau di konsekuensi kita kembali kepada konsekuensi, yaitu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi konsep diri yang buruk ya dikembalikan lagi kepada konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dengan adanya konsekuensi. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Dengan adanya konsekuensi, kehilangan hak, membuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu ya. Jadi dengan adanya hukuman, ini konsekuensi itu jauh lebih bagus daripada kita menerapkan hukuman kekerasan. Terus kemudian ini ada beberapa pernyataan, ya. Ada tujuh pernyataan. Dari kata-kata ini termasuk merupakan hukuman atau konsekuensi. Contoh misalnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu adalah merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah atau lapangan olahraga atau lapangan sekolah, itu juga termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah atau terlambat masuk ke kelas, kena hukuman push up, itu juga termasuk merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK, itu adalah termasuk konsekuensi. Nah, bila kita melihat bahkan di bawah ini, kata disiplin tanpa tambahan kata positif itu di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas. Jadi identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Itu identitas gagal misalkan ya hukumannya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau di restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan. Jadi di restitusi itu hukuman itu tidak perlu dilakukan. Jadi itu adalah sebuah pilihan yang akan kita berikan kepada siswa. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jadi tidaknya, kalau di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, sedangkan di restitusi itu menguatkan untuk murid agar anak dalam jangka waktu panjang itu bisa membuat sesuatu hal yang baik. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ya. Kalau di konsekuensi itu korban bisa diabaikan. Jadi, kalau di restitusi itu korban bisa mendapatkan ganti, karena bisa dipertemukan untuk keduanya. Murid atau anak akan tersakiti, sedangkan di konsekuensi itu murid atau anak itu dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi itu murid atau anak mendapatkan penguatan. Ini salah satu contohnya juga. Kalau berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi itu membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, sedangkan restitusi itu fokus pada
pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Jadi kalau dibuat vacancy, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dikembalikan lagi kepada anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu mendapatkan sebuah masalah, kita yakinkan lagi, apakah kamu sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan bersama atau yang sudah kita sepakati bersama. Terus kemudian apakah kamu bisa memperbaiki masalah yang sudah kamu perbuat. Jadi kita pertanyaannya itu kita kembalikan lagi biar anak-anak itu bisa mengeksplor apa yang ada di dalam dirinya gitu. Terus kemudian dengan adanya mengeksplor itu anak-anak akhirnya menjadi respect. Jadi yang selama ini peraturan kelas itu tidak dihiraukan ya, karena memang setelah membuat biasanya ya lupa. Tapi dengan adanya restitusi ini ya kita yakinkan kembali, oh iya bahwa peraturan ini ada di dalam kelas, ada di sekolah, bahwa peraturan ini yang memang yang harus kita lakukan gitu. Jadi lebih banyak positifnya kalau kita menggunakan restitusi gitu. Dan di dalam pemecahan masalah ya, kalau di dalam konsekuensi ya, itu murid atau anak itu hanya belajar pada peraturan. Tapi kalau di dalam restitusi ini anak itu bisa diberikan kesempatan untuk memberikan pemecahan masalahnya. Jadi memberikan kesempatan kepada anak agar bisa memecahkan masalah yang sudah dibuat gitu. Nah, kita masuk ke teori atau yang keempat ya, tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau berdasarkan teori ini, itu yang pertama manusia itu harus bertahan hidup. Gitu. Kemudian penguasaan. Kalau kita lihat seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Oke. Tapi kita biasanya tidak sadar. Setelah kita memenuhi itu ya wis, mari gitu ya. Yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih atau love and belonging. Terus kemudian kebebasan atau freedom. Kemudian kesenangan atau fun dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Biasanya memang kalau anak-anak itu tidak terpenuhi di rumah, itu biasanya pelampiasannya itu di sekolah. Jadi dia tidak punya HP, kepingin HP, jadi alasannya banyak gitu gitu. Terus kemudian masuk kepada posisi kontrol. Nah, di dalam posisi kontrol, nah ini 5 posisi kontrol guru, di mana guru itu bisa menjadi penghukum. Kemudian guru juga bisa membuat orang merasa bersalah, dan guru juga bisa menjadi teman, guru juga bisa menjadi pemantau, dan yang terakhir guru bisa menjadi seorang manajer. Jadi manajer itu berarti bukan hanya ada di perusahaan, di sekolah pun guru itu juga bisa menjadi seorang manajer, tapi manajer di dalam kelasnya. Gitu. Nah, ini kalau diperhatikan di sini, kalau di tabel ini, jadi kalau guru
itu menjadi penghukum itu bisa seperti menghadik ya, menunjuk, kemudian menyakiti, kemudian menyindir, ya. Atau juga guru bisa, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, jadi terus juga bisa kalau akhirnya dampak kepada murid itu bisa memberontak, ya, mendendam, menyalahkan orang lain, ya. Jadi akhirnya di finalnya murid itu menjadi tidak peduli kepada guru ketika murid dipanggil, ya, ketika murid dimintai bantuan, maka murid tersebut akan menjadi acuh tak acuh, ya. Jadi tidak ada respon atau feedback dari dia. Jadi murid itu jadi datar, ya. Jadi saya murid itu diminta seperti ini, dia tidak mau, ya, dia tidak ingin, ya. Jadi seperti itu. Kalau kita akan memposisikan guru itu sebagai penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Oke. Jadi contoh, ya, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Oke. Atau juga kamu sudah mengewakan ibu bapak. Akhirnya murid itu bisa menyembunyikan atau berbohong. Oke. Terus kemudian guru juga bisa menjadi teman. Jadi membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau diperhatikan, lakukan demi bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu dalam membereskan. Jadi diajak memang bersama-sama murid, jadikan teman, gitu. Akhirnya dengan adanya seperti itu, murid itu kecil, ya. Kemudian ketergantungan kepada guru, ya. Jadi posisi guru menjadi teman itu juga sudah baik, tapi masih ada yang jauh lebih baik lagi daripada menjadi seorang teman, gitu. Jadi akhirnya murid itu juga berpikir, itu loh Pak, guru itu loh koncoku. Jadi tidak ada pembatas antara guru dengan siswa, gitu. Jadi saya pikir bapak ibu teman saya, gitu. Nah itu kalau biasanya posisi seperti itu. Kemudian guru itu juga bisa menjadi seorang pemantau, gitu. Itu salah satu contohnya apa konsekuensinya, gitu. Apa peraturannya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang, itu memantau. Jadi guru istilahnya itu, jadi hanya memberikan sesuatu itu untuk tujuan kedepannya. Jadi memantau aja. Jadi tidak ada tindakan yang berarti. Jadi, kemudian jika dikaitkan dengan siswa, itu ya, itu salah satu contohnya. Saya akan dapat berapa bintang Pak kalau saya melakukan hal tersebut. Atau saya akan mendapatkan nilai berapa Pak jika saya melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa Pak? Kemudian guru juga bisa menjadi seorang manajer, yaitu yang pertama mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh kalau guru berkata itu, apa yang kita yakini, apakah kamu meyakini hal tersebut? Ini. Kalau kamu meyakini, maukah kamu memperbaikinya atau maukah kamu melakukannya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang diri. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini, itu bisa mengeksplor anak-anak, gitu ya. Jadi tidak ada yang namanya sisi ketergantungan, kemudian dari sisi teman dia juga berpikir, oh ini adalah guru saya, gitu nih. Jadi juga tidak menyalahkan, dan gitu nih. Jadi posisi seperti ini adalah posisi yang paling bagus, gitu nih. Terus kemudian kalau dari apa yang sudah disampaikan oleh anak-anak, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini?
saya akan memperbaiki masalah ini dengan bagaimana. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang positif yang terkait untuk ini. Dan yang terakhir, ya, jadi di yang keenam yaitu terkait untuk segitiga restitusi. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa restitusi ini merupakan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid dalam memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan. Jadi mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu adalah tujuan dari restitusi. Ada 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang sudah diperbuat. Kemudian yang kedua itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Jadi bukan paksaan. Jadi restitusi itu menawarkan gitu. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dikembalikan lagi ke dalam hati yang positif tadi. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah itu dikembalikan lagi kepada kelompoknya. Jadi setelah dia memperbaiki apa yang dia lakukan, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan bisa membawa dengan pemikiran yang baik. Jadi restitusi ini bukan semua masalah itu bisa terpecahkan dengan adanya restitusi. Jadi ini salah satu cara ketika ada murid kita bisa menggunakan restitusi. Kalau digambarkan ya namanya segitiga restitusi, berarti ada 3 yang harus diterapkan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas itu adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan dan diharapkan bisa menjadi orang yang sukses. Jadi setiap pertanyaannya bisa dibuat seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Jadi juga ada ketika kamu melakukan kesalahan, dulu bapak di masa muda juga pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa dilakukan seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan seperti ini. Setelah distabilkan, kemudian divalidasi kebutuhan. Divalidasi kebutuhan, gitu ya. Jika kita memahami yang mendasari sebuah tindakan, maka akan menemukan cara yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Itu contoh pernyataannya, kamu tentu punya alasan melakukan itu. Kalau diperhatikan, kalau kemarin saya lihat videonya, iya Pak, karena saya sudah dihina sama anak tersebut Pak, ya saya respect Pak untuk membalasnya. Jadi dengan adanya seperti itu kan, jadi berarti Pak Gurnya, mungkin ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Mungkin ada cara yang lebih baik selain kamu melakukan seperti itu. Jadi ada nggak disuruh yuk pantas wis. Jadi nggak seperti itu gitu deh. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi setelah melakukan langkah dalam menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan, maka anak-anak itu siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah dari orang yang dia inginkan. Itu yang kalau dikembalikan lagi ke pernyataannya, itu keyakinan kelas apa yang akan kita yakini.
kemudian kamu ingin jadi seperti apa, jadi bisa menuntut ke dalam cita-citanya yang paling baik. Terus kemudian ini salah satu proses membuat keyakinan kelas. Kita bisa memberikan anak-anak, mereka bisa membuat keyakinan kelas apa yang ingin diyakini, kelas apa yang akan kalian terapkan, kelas apa yang kalian inginkan di dalam kelas ini. Jadi kemudian menulis keyakinan kelas bersama-sama. Jadi mereka bersama-sama menuliskan sebuah keyakinan kelas. Setelah itu menyusun peraturan kelas bersama. Dari itu terus kemudian ditetapkan bahwa keyakinan kelas di kelas 4 itu seperti ini. Mungkin itu yang sudah cukup. Terima kasih yang saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Sebelum ada penutup, tadi pembuka diawali dengan pantun, maka penutup pun akan saya akhiri pun dengan pantun. Ini bunga mawar bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Satu lagi, beli kain buat kebaya, kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi saya. Semoga acara berjalan dengan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga. Itu tadi materi yang disampaikan oleh Pak Yoga terkait budaya positif. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Pak Yoga bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita terapkan juga di kelas kita, di kelas Bapak Ibu guru masing-masing, juga Bapak Ibu guru mapel. Jadi ya Pak Yoga, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ya, ini Bu. Yang mana ini Bu? Yang putih ini tuh. Yang putih ini tuh. Bu Farah. Yang mana? Yang mana ini? Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global.
di dalam dada. Profil pelajar